Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afin Aditya dengan NIM 2409 kelas 2C Prodi Teknik Informatika di Politeknik Harapan bersama Tegal. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya yang berjudul Sistem Informasi Absensi Peserta Didik. Jadi ini adalah proyek sistem informasi berbasis web untuk monitoring kehadiran. Untuk deskripsinya, jadi sistem absensi digital peserta didik atau disebut dengan SIAPDIK adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pencatatan kehadiran siswa di lingkungan sekolah. Sistem ini hadir sebagai solusi atas berbagai keterbatasan metode absensi manual seperti lambatnya pencatatan, minimnya komunikasi dengan orang tua, serta kesulitan dalam mengakses rekap data kehadiran. SIAPDIK memungkinkan guru untuk mencatat dan merekap absensi secara digital. Orang tua menerima notifikasi dan dapat memberikan konfirmasi atas ketidakhadiran anaknya. Wali kelas dapat memantau kehadiran seluruh siswa di kelasnya dan admin sekolah memiliki kontrol penuh terhadap data siswa serta pengguna sistem. Di sistem ini dirancang untuk memudahkan proses pencatatan dan pemantauan absensi peserta didik oleh guru serta memberikan akses informasi kepada orang tua dan wali kelas. Sistem ini mencakup fitur login multi role, jadi bisa satu web bisa digunakan untuk berbagai macam user. Kemudian input absensi harian, rekap absensi, notifikasi otomatis, dan konfirmasi dari orang tua. Nah, untuk identifikasi aktor, SIAPDIK ini sistem SIAPDIK ini memiliki 4 aktor manusia, yaitu guru, kemudian orang tua, wali kelas, dan admin. Untuk guru, dia dapat melakukan input data absensi harian, kemudian melihat rekap absensi untuk kelas yang diajar. Selanjutnya, untuk aktor orang tua, dia dapat mendaftarkan akun dan data siswa saat registrasi. Kemudian dapat melihat riwayat absensi anaknya, serta mengkonfirmasi ketidakhadiran alfa anaknya. Kemudian untuk wali kelas, dia dapat melihat rekap absensi seluruh siswa di kelasnya, menerima notifikasi tentang absensi kelasnya, kemudian mencetak laporan. Untuk sedangkan admin, dia mengelola data user dan siswa. Untuk identifikasi use case, sistem SIAPDIK memiliki 5 aktor. Yang pertama ada aktor orang tua, kemudian aktor admin, aktor wali kelas, dan guru. Kemudian serta ditambah aktor non manusia, yaitu sistem. Untuk orang tua, dia memiliki 4 use case, yaitu registrasi akun, lihat riwayat absensi, konfirmasi ketidakhadiran, kemudian terima notifikasi. Untuk admin, dia bisa melakukan CRUD, kelola data siswa, orang tua, kelas, wali kelas, dan guru. Untuk aktor wali kelas, dia dapat lihat rekap kelas, terima notifikasi, kemudian ekspor data absensi. Untuk aktor guru, dia dapat input absensi harian, kemudian melihat rekap absensi. Sedangkan untuk aktor sistem, nah ini dia melakukan generate notifikasi. Jadi ketika data masuk, setiap guru menginput absensi, maka sistem akan mengirimkan notifikasi kepada orang tua dan wali kelas. Untuk kemudian selanjutnya ada hitung statistik. Setiap data yang masuk, data absensi yang masuk, sistem akan membuat data tersebut menjadi statistik. Yang ketiga, dia dapat simpan data. Nah, simpan data secara otomatis ketika ada data absensi yang masuk. Selanjutnya untuk use case diagramnya seperti ini. Ada 4 aktor yang di luar, yaitu admin, guru, dan wali kelas serta orang tua. Mereka dapat melakukan login, keempatnya dapat melakukan login dengan multi role dan memiliki dashboardnya masing-masing. Kemudian untuk admin, dia dapat kelola yang seperti sebelumnya, yang sudah disebutkan di sebelumnya. Dia dapat kelola data siswa, kelola user semuanya, termasuk guru, wali kelas, dan orang tua. Kemudian untuk sistem, nah di sini ada sistem, saya masukkan ke dalam karena sistem adalah sebuah bukan seorang manusia, maka saya masukkan ke dalam sistem. Nah, untuk sistem dia dapat menyimpan data, hitung statistik, kemudian kelola notifikasi. Untuk orang tua, untuk guru dapat melakukan input absensi, kemudian lihat rekap absensi. Untuk orang tua, dia dapat mengkonfirmasi absensi. Ini include. Nah, mulai dari guru, dia include dengan kelola notifikasi. Setiap guru melakukan absensi, maka akan dikelola oleh sistem untuk menjadi notifikasi. Nah, kemudian untuk orang tua, konfirmasi absensi ini include ke kelola notifikasi karena ketika orang tua itu melakukan konfirmasi, maka akan muncul notifikasi. Kemudian orang tua dapat lihat riwayat absensi dan registrasi akun.
Selanjutnya untuk wali kelas dia dapat terima notifikasi seperti orang tua dari sistem, kemudian lihat rekap kelas, yang selanjutnya juga bisa ekspor rekap kelas. Oke. Selanjutnya ada activity diagram. Diagram di bawah ini menjelaskan alur login registrasi bagi orang tua, dan diagram ini menjelaskan alur kerja dari sisi proses. Bisa dilihat di sini. Sini ada admin. Admin melakukan start, melakukan masukkan username dan password. Nah, sistem melakukan request untuk meminta request. Nah, di sini terjadi action, jadi condition. Nah, yang mana jika username dan password itu sesuai maka akan dilanjut true. Jika salah maka diminta untuk mengisi ulang. Jika false maka diminta mengisi ulang. Sedangkan untuk jika true maka sistem akan menampilkan dashboard, kemudian selanjutnya bisa logout. Untuk selanjutnya di sini ada activity diagram orang tua dalam registrasi. Nah, dimulai dari orang tua mengklik daftar sebagai orang tua di kolom login, di halaman login, di bawahnya ada klik daftar sebagai orang tua. Nah, kemudian ketika diklik maka sistem akan menampilkan form data registrasi. Orang tua mengisi form registrasi. Nah, setelah itu selesai, kemudian ada tombol action simpan dan kembali. Jika kembali maka registrasi gagal, maksudnya diulang kembali. Nah, jika simpan maka sistem akan mengirim data registrasi ke database, dan di database akan menyimpan data registrasi. Setelah disimpan, sistem akan menampilkan halaman dashboard orang tua. Kemudian selesai. Selanjutnya ada activity diagram tentang input kehadiran hingga notifikasi terkirim. Kemudian orang tua melakukan konfirmasi ketidakhadiran siswa. Diagram ini menjelaskan alur dan dari sisi proses. Dimulai dari guru. Nah, guru di sini memulai dengan klik menu input absensi. Nah, setelah diklik, maka sistem akan menampilkan halaman input absensi. Di sana tersedia pilih kelas dan tanggal. Nah, setelah memilih kelas dan tanggal, maka sistem akan mencatat tanggal absensi dan menampilkan form untuk input absensi. Ada form data-data siswa, kemudian ada pemilihan status absensinya. Nah, di sini kemudian guru memilih status absensi sesuai dengan yang ada di saat itu. Nah, mengisi absensi dan mengisi keterangan. Ini opsional, bisa diisi atau tidak. Setelah semuanya sudah selesai di absensi, ada tombol action, yaitu simpan absensi atau reset. Apabila guru melakukan reset maka semuanya diulang dari awal, mengulang untuk mengisi absensi. Kemudian jika guru ngeklik simpan absensi maka sistem akan mengirim data absensi siswa ke database dan mengirim notifikasi ke orang tua dan wali kelas. Setelah itu menyimpan data absensi siswa di database, menyimpan data absensi siswa. Di bawah sini terdapat proses lagi, yaitu mengirim notifikasi ke orang tua dan wali kelas. Nah, untuk wali kelas maka akan muncul akan muncul notifikasi. Nah, wali kelas dapat mengklik ikon notifikasi. Di dalamnya terdapat pesan notifikasi, dan ada tombol tandai dibaca dan klik notifikasi. Jika tandai dibaca maka proses selesai. Jika dia mengklik notifikasinya maka sistem akan berpindah atau menampilkan menu rekap kelas. Nah, kelas kemudian mengambil database, kemudian sistem juga mengambil data yang ada di database. Kemudian sistem selesai, proses selesai. Untuk orang tua akan muncul notifikasi ikon notifikasi. Orang tua dapat klik ikon notifikasi, kemudian akan muncul kondisional. Jika status itu hadir, jika siswa hadir maka akan muncul klik tandai sudah baca. Tandai sudah baca. Kalau diklik maka proses selesai. Jika status alpha maka akan ada klik konfirmasi. Nah, jika sudah diklik maka sistem akan menampilkan menu riwayat absensi dan menampilkan tombol action dan konfirmasi. Di sini orang tua dapat memilih status konfirmasi. Nah, status konfirmasi ada alpha, izin, atau sakit. Nah, jika sudah dipilih maka sistem akan mengupdate data absensi, kemudian mengirimkannya ke dalam data absensi di database. Setelah selesai, sistem akan menampilkan halaman riwayat absensi. Kemudian proses selesai untuk orang tua. Untuk guru juga selesai setelah semuanya terkonfirmasi,
maka semuanya selesai. Menampilkan untuk guru juga menampilkan halaman input absensi selesai. Seperti itu. Itu untuk activity diagram alur absensi dan konfirmasi untuk orang tua. Selanjutnya ada activity diagram. Ini ada mengelola data user dan siswa, melakukan CRUD. Kemudian di sini juga ada wali kelas, activity diagram wali kelas dalam mencetak laporan rekap kelas. Yang pertama, di sini ada CRUD admin dalam mengelola user. Ini untuk mengedit atau tambah. Nah, untuk mengedit dan menambah user atau menambah user, yang pertama dilakukan oleh admin yaitu klik menu kelola orang tua. Ini bisa orang tua, bisa siswa, guru, atau wali kelas. Ini saya menampilkan hanya satu contoh. Semuanya sama. Ya, jadi saya hanya menampilkan untuk bagian orang tua. Kemudian sistem akan menampilkan halaman kelola orang tua. Selanjutnya admin diminta untuk klik tombol edit atau tambah dalam kolom action. Nah, setelah diklik maka akan memunculkan form untuk edit atau tambah data orang tua. Selanjutnya setelah ditampilkan admin diminta untuk mengisi form data orang tua. Setelah selesai akan ada tombol action simpan dan batal. Jika batal maka proses selesai, data tidak jadi disimpan. Ya, apabila diklik tombol simpan maka sistem akan mengirim data orang tua ke database. Kemudian di database menyimpan data orang tua. Setelah selesai, sistem akan menampilkan halaman kelola orang tua. Selanjutnya ini adalah activity diagram untuk mendelete atau menghapus user. Nah, dimulai dari admin, dia mengklik menu kelola orang tua, menampilkan halaman, kemudian sistem menampilkan halaman kelola orang tua. Di halaman kelola orang tua terdapat klik tombol hapus. Terdapat tombol action hapus. Nah, jika diklik maka sistem akan menampilkan notifikasi beserta tombol action. Dia ada sebuah peringatan ulang, apakah yakin untuk menghapusnya. Nah, akan muncul tombol action di sana. Nah, actionnya yaitu oke atau batal. Jika batal maka proses selesai, data tidak terhapus. Jika oke maka sistem akan menghapus data orang tua. Kemudian database akan memperbarui data orang tua. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman kelola orang tua. Kemudian selesai. Selanjutnya di sini ada wali kelas. Wali kelas ini adalah activity diagram untuk membuat laporan kelas, membuat laporan absensi kelas. Nah, jadi pertama dimulai dari wali kelas ya, untuk mengklik menu rekap kelas. Di sini sistem akan menampilkan rekap kelas. Di dalam rekap kelas terdapat tombol action cetak laporan. Nah, cetak laporan. Setelah diklik maka sistem akan membuat laporan rekap kelas dari data kelas yang ada di database. Setelah selesai maka sistem akan mengunduh file laporan rekap kelas, bisa berupa PDF, CSV, Word ataupun CSV. Selanjutnya di sini ada square diagram. Nah, ini menunjukkan urutan komunikasi antar objek. Nah, di sini ada admin, guru, wali kelas, orang tua, sistem, dan database. Nah, ini dimulai dari admin, dia dapat melakukan CRUD data. Dia minta ke sistem, kemudian sistem menyimpan data. Setelah semua tersimpan, sistem akan memberikan konfirmasi keberhasilan. Untuk guru di sini dia dapat menginput absensi harian ke dalam sistem. Nah, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database. Setelah tersimpan maka sistem akan memberikan notifikasi absensi kelas ke wali kelas. Nah, untuk selanjutnya juga memberikan notifikasi absensi siswa ke orang tua. Nah, kemudian setelah selesai maka konfirmasi tersimpan. Guru mendapatkan notifikasi bahwa data absensi tersimpan. Setelah itu untuk orang tua dia dapat melihat riwayat absensi. Nah, minta request ke sistem untuk menampilkan data absensi. Sistem akan mengambil data dari database, kemudian menampilkan kepada orang tua. Di dalam riwayat absensi, orang tua dapat mengkonfirmasi jika siswanya atau anaknya itu alfa. Ketika sudah, sistem akan mengupdate status ke database. Setelah selesai, maka akan muncul notifikasi konfirmasi. Nah, artinya status alfanya diubah. Nah, diubah. Kemudian
di sini, oh iya, ini maaf, ini notifikasi konfirmasi itu ke wali kelas. Nah, jadi status alfa alfa siswa menjadi diubah, akan muncul notifikasi ke wali kelas. Nah, setelah itu update status untuk orang tua. Jadi ada konfirmasi berhasil, notifikasi berhasil untuk orang tua. Untuk selanjutnya ada wali kelas di sini, dia dapat minta rekap kelas ke sistem. Kemudian sistem akan query data, membuat data, meminta data dari database, kemudian membuat laporannya. Nah, selanjutnya sistem akan menampilkan rekap kelas. Itu untuk sequence diagram. Selanjutnya ada kelas diagram. Diagram ini akan menunjukkan struktur data dan relasi antar kelas dalam sistem. Jadi di sini uh, Siapdik ini memiliki 9 kelas, ada admin, siswa, guru, wali kelas, orang tua, kelas, sistem, dan absensi, dan database. Yang pertama di sini ada admin. Nah, dia punya atribut username, password, dan role, semuanya string. Kemudian dia dapat melakukan proses CRUD data. Nah, untuk relasinya sendiri dia dapat melakukan CRUD ke siswa, guru, wali kelas, dan orang tua. Lebih dari satu, di sini ada satu bintang, artinya lebih dari satu, dia bisa melakukan lebih dari satu. Kemudian selanjutnya ada siswa. Siswa ini memiliki atribut nis dengan integer, nama, string, ortu orang tua, ortu kelas orang tua di sini. Kemudian ada kelas string. Di sini siswa punya relasi ke absensi. Jadi relasinya yaitu lebih dari satu. Jadi siswa bisa melakukan absensi melakukan absensi lebih dari satu. Selanjutnya ada guru. Guru punya atribut username string, password juga string, nama string, kelas yang diajar list. Jadi ada beberapa pilihan, guru dapat memilih kelas yang diajarnya. Kemudian juga ada role-nya string, itu guru. Nah, untuk prosesnya atau metodenya, dia dapat melakukan input absensi dan lihat rekap absensi. Untuk relasinya dia berelasi dengan absensi. Ini relasinya satu bintang, artinya dia bisa melakukan lebih dari satu absensi. Kemudian berelasi juga dengan kelas. Nah, relasinya satu bintang, artinya dia bisa mengajar lebih dari satu kelas. Lebih dari satu kelas. Selanjutnya di sini ada wali kelas, dia punya atribut username, password, nama, semuanya string. Kemudian kelasnya kelas. Nah, kelasnya kelas di sini. Nah, untuk role-nya string, yaitu wali kelas sendiri. Kemudian untuk metode atau prosesnya, dia dapat lihat rekap absensi, terima notifikasi, kemudian cetak laporan. Untuk relasinya, dia berelasi dengan kelas. Nah, kelas ini dia satu artinya setiap wali hanya memiliki satu kelas. Nah, kemudian dia sudah. Selanjutnya dia ada orang tua. Nah, orang tua ini punya atribut nama, password, ini string semua. Nomor WA, integer, siswa, kelasnya siswa ada di sini. Kemudian ada role-nya, untuk role-nya string, yaitu orang tua. Untuk metode atau prosesnya dia bisa lihat riwayat absensi, konfirmasi alfa, daftarkan siswa. Relasinya ke siswa ini ada satu ke satu atau lebih. Jadi setiap orang tua itu bisa mendaftarkan siswa atau anaknya lebih dari satu atau lebih dari satu. Nah, kemudian dia juga berelasi dengan absensi. Nah, berelasi dengan absensi. Artinya dia bisa, ini ada 101, artinya dia bisa melakukan konfirmasi satu ataupun tidak sama sekali. Nah, dia bisa mengkonfirmasi setiap satu alfa, setiap satu notifikasi, ataupun tidak sama sekali. Artinya ketika siswa itu alfa, maka dia bisa konfirmasi satu kali. Kalau siswa hadir, maka dia tidak perlu konfirmasi ke absensi. Nah, selanjutnya di sini ada kelas. Nah, kelas ini punya atribut kelas yaitu integer, jurusan string, kemudian wali kelas ini. Untuk siswanya list karena ada banyak siswa. Ini relasinya dengan siswa yaitu satu bintang, artinya setiap kelas itu punya banyak siswa, bisa punya lebih dari satu siswa. Untuk selanjutnya ada sistem. Nah, sistem di sini punya satu atribut yaitu database-nya kelasnya database ini. Untuk proses atau metodenya, dia bisa kirim notifikasi, bisa proses statistik, kemudian simpan data. Relasinya yaitu ke sini wali kelas, berelasi dengan wali kelas. Di sistem wali kelas dan orang tua, sini sistem dapat mengirim notifikasi lebih dari satu kali, nah, ke wali kelas dan orang tua.
Kemudian di sini juga ada database, berrelasi dengan database dan absensi. Ini untuk proses statistik dan menyimpan data. Nah, itu adalah kelas diagram dari Siaptik, sistem Siaptik. Untuk desain interface di sini ada beberapa halaman. Yang pertama di sini ada halaman login, ya, yang tadi disebutkan di awal bahwa user dapat melakukan multi role. Jadi sistemnya bisa melakukan multi role. Admin menggunakan ini, kemudian orang tua juga menggunakan halaman login yang seperti ini. Wali kelas dan guru juga sama menggunakan halaman login seperti ini. Ini menggunakan multi role. Untuk data yang diminta yaitu username dan password. Selanjutnya ada halaman registrasi. Nah, di sini ada tombol di bawahnya daftar sebagai orang tua, maka akan muncul di sini. Nah, registrasi orang tua. Untuk registrasi orang tua, di sini diminta data nama lengkap, nomor WhatsApp, nama lengkap siswa, kemudian pilih kelas siswa, juga username dan password. Nah, selanjutnya di sini ada dashboard guru. Maaf, ini halaman beranda. Jadi halaman berandanya tampilannya seperti ini. Semua role, semua user, baik itu guru, wali kelas, orang tua, atau admin punya halaman beranda yang sama, yaitu seperti ini. Ada statistik, jumlah siswa, kemudian ada total guru, ada wali kelas, dan juga ada orang tua. Di sini juga ada periode untuk mengatur ininya statistik. Di sini juga ada nama, kemudian ada sebagai siapa dia masuk. Juga ada tanggalnya, semesternya, terus seperti itu. Ada di sini. Nah, juga ada tombol notifikasi di sini. Nah, itu. Selanjutnya di sini desain selanjutnya ada halaman kelola siswa. Di halaman kelola siswa ini milik admin. Admin dapat melakukan CRUD yaitu create, read, update ataupun delete. Di sini ada tombol tambah siswa. Kemudian di sini juga ada tombol action untuk edit dan hapus. Nah, untuk edit dan hapus seperti itu. Selanjutnya di sini. Di sini masih milik admin sama seperti sebelumnya, yaitu kelola wali kelas ini juga milik admin. Ini wali kelas, admin dapat melakukan CRUD juga di sini seperti tadi. Ada tambah, ini juga edit bisa, delete juga bisa. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada halaman kelola orang tua. Kelola orang tua. Nah, untuk halaman kelola orang tua ini juga sama seperti sebelumnya. Nah, ini milik admin. Ada tambah orang tua, di sini juga ada edit dan delete. Nah, selanjutnya ada kelola guru juga sama seperti sebelumnya. Dan ada tambah guru ataupun di sini juga ada edit ataupun delete. Nah, untuk admin bisa melakukan CRUD. Di sini selanjutnya ada halaman input absensi. Ini milik guru. Nah, sini ada input absensi, ada menu input absensi. Di sini di input absensi, halaman input absensi, guru dapat memilih kelas yang diajarnya, kemudian bisa memilih tanggal ajarnya, tanggal pelajarannya. Nah, di sini terdapat juga list untuk status siswa, hadir, alfa ataupun sakit atau izin. Di sini juga ada keterangan ini opsional, sifatnya opsional. Di sini ada namanya tombol action, reset dan simpan absensi. Selanjutnya ada di sini, ini bawah sini ada rekap absensi. Ini milik guru. Jadi di sini akan ada data absensi yang sudah dilakukan oleh guru. Di sini ada periodenya 30 hari terakhir. Ini kelasnya juga, ini bisa dipilih. Nah, kemudian ini ada statistik yang dibuat sesuai dengan data yang ada. Kemudian di sini juga ada halaman konfirmasi absensi. Nah, ini bagian orang tua. Jika ini terjadi jika siswa itu alfa. Nah, jika siswa itu alfa, maka akan muncul aksi seperti ini. Ada konfirmasi hadir, konfirmasi alfa, alfa ataupun sakit. Selanjutnya ada halaman riwayat absensi. Ini milik guru. Ini milik riwayat absensi ini milik orang tua. Ini seperti yang tadi sama. Selanjutnya terakhir adalah halaman rekap kelas. Untuk rekap kelas ini milik wali kelas. Isinya yaitu ini data-data kelasnya. Di sini juga ada nama, ada kelasnya, ada berapa orang, siswanya ada berapa orang, ada berapa pertemuan yang telah dilakukan. Di sini ada data statistik. Nah, ini ada juga keaktifan siswa. Kemudian di sini juga ada cetak laporan. Ini untuk wali kelas untuk merekap
mencetak laporan dari data absensi. Itu adalah desain interface dari Siapdik atau sistem absensi peserta didik. Selanjutnya di sini terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Siapdik ini membantu proses absensi menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Yang kedua, mendukung monitoring kehadiran dari berbagai pihak, termasuk tadi orang tua juga berkontribusi dalam melakukan monitoring kehadiran. Yang terakhir, bisa dikembangkan lebih lanjut untuk integrasi dengan sistem nilai dan e-learning. Jadi sistem ini bisa terus dikembangkan. Nah, termasuk saya juga tertarik untuk mengembangkan sistem ini lebih lanjut. Mungkin cukup sekian dari saya. Itu adalah hasil project was saya. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.